Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Tapi pun Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Para siswa-siswiku peserta didik baru yang baru saja diterima di SMPN 19 Bandar Lampung yang Bapak banggakan, pertama dan yang paling utama, mari kita memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena berkat pertolongannya jualah kita pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, sehingga kita sama-sama dapat mengikuti lanjutan kegiatan MPLS yang diselenggarakan oleh sekolahan kita SMPN 19 Bandar Lampung tahun ajaran 2021-2022. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat bermanfaat dan menjadi tambahan ilmu buat kita semuanya. Selanjutnya, Bapak tentu ingin mengucapkan selamat kepada kalian semuanya yang telah diterima di SMPN 19 Bandar Lampung. Mudah-mudahan kalian bisa menuntut ilmu di sekolahan ini dengan baik, sehingga nantinya menjadi bekal untuk kalian meneruskan ke jenjang berikutnya. Selanjutnya, izinkan Bapak memperkenalkan diri. Nama lengkap Bapak Muhammad Muawis, biasa dipanggil Pak Muawis. Bapak di sekolah mengajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Selanjutnya, sebelum Bapak menyampaikan materi lebih lanjut, tak lupa Bapak untuk mengingatkan kepada kita semua untuk tetap menjaga 5M. Apa itu 5M? Yang pertama mencuci tangan, yang kedua memakai masker, yang ketiga menjaga jarak, yang keempat menghindari kerumunan, dan yang terakhir yang kelima mengurangi mobilitas. Mudah-mudahan dengan kesadaran kita bersama, ikhtiar kita bersama, kita terhindar dari penularan wabah virus COVID-19 ini, dan mudah-mudahan virus COVID-19 ini oleh Allah cepat diangkat dari muka bumi. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, di sini Bapak dijadwalkan oleh panitia MPLS untuk mengisi materi etika KPM online. Nah, apa itu etika? Tentu anak-anak tidak asing lagi dengan kalimat ini, tetapi apa sebenarnya etika akan kita bahas sama-sama. Etika identik dalam agama itu dengan istilah akhlak. Nah, apa etika? Etika berasal dari bahasa Yunani yang berarti etos atau kebiasaan. Sementara di dalam istilah adalah nilai-nilai dan norma yang menjadi pegangan individu ataupun kelompok untuk mengatur tingkah lakunya. Anak-anakku yang Bapak banggakan, di era saat ini yang kita sama-sama menyadari bahwa pandemi COVID-19 belum menunjukkan tanda-tanda pengurangan, tetapi justru yang ada peningkatan. Siswa-siswiku yang Bapak banggakan, etika atau akhlak ini penting, sebab etika atau akhlak ini menentukan di dalam kita menuntut ilmu, sebab etika justru harus didahulukan daripada ilmu itu sendiri. Sehingga kita tahu dalam sejarah manusia, iblis dengan manusia, iblis diusir oleh Allah bukan karena tidak berilmu, bukan karena tidak pandai, tetapi iblis tidak memiliki etika, tidak memiliki akhlak, karena iblis membangkang terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah, yaitu untuk sujud kepada Adam. Nah,
Di masa-masa pandemi COVID-19 ini menuntut kita mau tidak mau untuk melaksanakan KBM online ataupun istilah lainnya adalah PJJ. Selanjutnya, meskipun kita PJJ, kita tidak bisa melaksanakan KBM dengan interaksi secara langsung, tidak lantas membuat anak-anak bebas. Anak-anak harus tetap memiliki etika, memiliki akhlak ketika dilaksanakannya KBM online. Nah, apa saja etikanya? Yang pertama, anak-anak harus memiliki niat dan motivasi menuntut ilmu. Ini yang pertama yang harus dipastikan, bahwa kalian betul-betul niat menuntut ilmu, menghilangkan kebodohan, serta mengharap ridho Tuhan, mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apa yang kalian lakukan ini tidak hanya kalian mendapatkan ilmu, tetapi juga pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, melakukan preparing, yaitu mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan di dalam KBM daring ini. Yaitu misalnya kita mengecas handphone kita dengan full, kemudian kita persiapkan kuota utama maupun nantinya cadangan, sehingga tidak terjadi berhenti di tengah proses KBM daring. Selanjutnya juga anak-anak berada di posisi ataupun tempat yang dimana sinyal mendukung, sehingga kita terhindar dari gangguan sinyal yang menyulitkan kita untuk mengirim tugas pembelajaran. Selanjutnya, anak-anak harus memiliki kedisiplinan waktu, sehingga anak-anak sudah standby ya paling kurang 5 menit lah sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai ataupun dilaksanakan, sehingga pada saatnya guru memulai pembelajaran, anak-anak sudah siap menyapa, siap menerima materi yang akan diberikan oleh gurunya. Selanjutnya, menggunakan pakaian yang pantas, sopan, rapi. Syukur-syukur menggunakan seragam. Jadi walaupun tidak terlihat, walaupun di rumah, ini juga bagian dari kita menghormati ilmu. Jadi kalian berpakaian menutup aurat dengan baik. Jadi tidak lantas belajarnya dari jarak jauh, anak-anak tidak berpakaian sopan, tidak berpakaian baik ataupun menutup aurat. Kemudian yang selanjutnya, menggunakan identitas asli bukan samaran, baik di WhatsApp maupun di GCR. Ini yang sudah kita sepakati bersama, kita menggunakan WhatsApp dan GCR. Jadi silakan kalian menggunakan identitas sesuai asli nama kalian, nama yang diberikan orang tua, karena nama ini adalah doa. Jadi jangan dirubah-rubah sesuai dengan nama aslinya. Manfaatnya, yang pertama, guru mudah mengenali kalian. Kemudian juga teman kalian mudah mengenali nama kalian. Kemudian yang selanjutnya, guru mudah memberikan bantuan ketika anak-anak mengalami kesulitan belajar. Juga guru mudah memberikan penilaian terhadap kalian, siapa yang aktif dan siapa yang belum ataupun tidak aktif. Kemudian etika yang selanjutnya, anak-anak menggunakan kosakata ataupun bahasa yang sopan dan baik. Meskipun bukan kata-kata secara verbal, di era digital saat ini tulisan adalah merupakan representasi daripada perkataan kalian, sehingga tulisannya pun yang baik, yang sopan, lebih-lebih terhadap gurunya. Jadi biasakan dengan kata-kata yang betul, yang baik. Sebagai contoh misalnya, anak-anak biasanya sering
menggunakan oke. Misalnya itu bisa kalian rubah dengan iya ataupun baik, Bapak, Ibu guru, dan lain sebagainya. Nah, termasuk di media WhatsApp juga anak-anak yang sopan. Jangan mengirim stiker yang tidak sopan, yang tidak senonoh anak-anak. Apalagi di era digital ini ada UU IT, sehingga anak-anak harus lebih bijak di dalam bermedsos, utamanya di dalam kita KBM online ini, sehingga dengan bahasa yang baik terjalin komunikasi yang baik di antara kita bersama. Jadi tidak boleh berkata kotor ataupun saling menghina di antara kalian maupun juga terhadap gurunya. Pokoknya harus memilih kata-kata ataupun diksi yang baik untuk kalian belajar. Kemudian yang selanjutnya, anak-anak harus fokus ketika mengikuti KBM. Jadi jangan dibuat sambilan, misalnya sambil main game. Ini akan mengurangi kekonsenan kalian terhadap kalian mengikuti KBM online yang diberikan oleh Bapak Ibu Dewan Guru kepada kalian. Juga ini bisa mempercepat kuota kalian habis, yang semestinya untuk KBM online justru habis untuk keperluan-keperluan lain di luar daripada belajar daring itu sendiri. Contohnya itu tadi, main game dan lain sebagainya. Kemudian etika yang selanjutnya, responsif dan interaktif. Jadi anak-anak begitu mengikuti KBM online maka harus responsif. Bagaimana kalian merespon apa-apa yang diberikan Dewan Guru kepada kalian, sehingga ada feedback, ada umpan balik antara guru dengan siswa. Jadi anak-anak jangan cuek, jangan tidak respon apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu Dewan Guru, sehingga dengan kalian aktif terjalin pembelajaran yang aktif, yang hidup. Syukur-syukur bisa berdiskusi ataupun bertanya kepada dewan gurunya. Termasuk respon di sini anak-anak cepat dan segera di dalam mengumpulkan tugas pembelajaran. Jadi jangan menunggu dan menunggu sehingga kalian tugas pembelajaran semakin banyak karena tidak dikerjakan dari awal. Jadi sedikit-sedikit, kalau kita mengerjakannya sedikit-sedikit, begitu ada tugas pembelajaran langsung kita kerjakan, maka hal ini terasa ringan dan kalian tidak terasa terbebani dengan pembelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu Dewan Guru kepada kalian. Demikianlah tadi beberapa etika KBM online yang dapat Bapak sampaikan. Dan saya kira masih banyak lagi yang anak-anak bisa memiliki terkait dengan etika ini. Namun karena keterbatasan waktu, jadi beberapa poin itu saja yang perlu Bapak sampaikan. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya kelas 7 yang baru ini kalian bisa betah di SMPN 19 Bandar Lampung. Kalian bisa menuntut ilmu dengan baik, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dan Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kepada kita kesehatan, kelancaran dalam kita menuntut ilmu, dan Bapak doakan mudah-mudahan kalian semuanya sukses. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.